Akang dan Teteh peserta kuliah daring psikologi pemaafan. Hari ini kita memasuki hari ketiga Ramadan 1441 Hijriah. Akang dan Teteh, apa yang akan kita pelajari hari ini, apa yang akan kita bahas hari ini adalah seputar tentang pemaafan dan pertobatan. Memang di masyarakat kita adalah jangankan pertobatan gitu ya, yang namanya pemaafan saja. Seringkali kalau misalnya ada dua orang yang membicarakan tentang pemaafan, bisa jadi dua orang ini juga bisa berbeda pendapat gitu tentang pemaaf. Dia sudah merasa memaafkan, tetapi si yang bersangkutan merasakan belum gitu ya. Nah, karena itu memang diperlukan adanya kesamaan definisi gitu tentang pemaafan itu apa. Karena sehingga juga, tetapi berangkat dari pengalaman saya memandu terapi kelompok pemaafan di beberapa komunitas, di beberapa daerah, maka saya melihat bahwa kenyataannya adalah sebagian dari orang-orang yang mengikuti terapi kelompok pemaafan itu ya seringkali menganggap maaf itu masih menyisakan rasa tidak nyaman gitu ya. Jadi kalau aku memaafkan, tapi ya banyak tuh kalimat-kalimat kayak gitu, tapi nah tapinya itu adalah justru menggambarkan fenomena-fenomena reaksi-reaksi fisiologis yang dialami oleh orang yang bersangkutan. Nah, sehingga kalau diri yang bersangkutan aja masih tidak nyaman, itu sebenarnya belum memaafkan. Jadi pemaafan itu ciri yang paling gampang dicermati, diamati oleh diri yang bersangkutan. Nah, apa itu misalnya ya? Reaksi-reaksi fisiologis saja. Ngeceknya apakah Anda sudah memaafkan atau tidak? Gampang, misalnya Anda pengen tahu nih seseorang ini udah memaafkan atau tidak. Ajak aja ngobrol seseorang itu dengan tentang si penzolim gitu. Nah, apabila Anda lihat misalnya saja ada reaksi tubuhnya secara otomatis misalnya tegang, kemudian dia nafasnya tiba-tiba yang tadinya lancar jadi nyesak ya. Kemudian ada perubahan suara gitu tiba-tiba gitu ya, sepersekian detik itu pada waktu kita membicarakan tentang tema itu, maka di situ menunjukkan bahwa ingatan seseorang tentang orang lain yang pernah menzalimi itu sendiri adalah masih mempengaruhi dia, gitu ya. Nah, dengan demikian sebenarnya pemaafannya belum sampai terjadi sampai ke level fisiologi di situ. Nah, sehingga kenapa takrif atau definisinya pemaafan itu adalah kalau secara fisiologi dia oke gitu ya. Dia nyaman, dia damai, dia tenang. Nah, kemudian juga adalah seseorang dinyatakan dia adalah memaafkan juga kalau misalnya saja pikiran-pikiran dia terhadap seseorang yang dulu pernah menzalimi itu udah menjadi minimal menjadi netral gitu ya. Jadi tidak terjebak ke dalam selalu berpikir buruk tentang orang yang bersangkutan. Yang ketiga adalah kalau juga misalnya emosi kita terhadap orang itu, perasaan kita terhadap orang itu juga sudah terbebas dari emosi-emosi yang negatif. Nah, yang keempat adalah indikator paling sederhananya adalah kalau ucapan kita tentang orang itu, kemudian juga tindakan kita dengan orang itu juga sudah tidak berfokus kepada baik ucapan negatif atau tindakan-tindakan negatif. Nah, jadi sebelum itu terjadi, sebenarnya belum bisa kita mengatakan sebagai memaafkan. Nah, ini yang barangkali adalah bisa jadi beda-beda di sejumlah orang, di sebagian masyarakat yang pernah saya kunjungi gitu ya, dari Aceh sampai Papua lah saya pernah melakukan kegiatan terapi kelompok pemaafan itu. Maka nah umumnya orang-orang di ya paling tidak terbatas dengan jumlah ini ya, jumlah waktu ya. Maka yang saya cermati gitu di sana tadi pertama pemaafan itu sendiri dimananya dengan beda-beda. Kalau beda-beda kayak gitu kan sulit. Nah, karena itu kita kenapa belajar psikologi pemaafan ini adalah supaya kita bisa menggunakan pendekatan yang sama, sehingga nantinya juga adalah dalam proses melakukan pemaafan pun juga jelas gitu tahapan-tahapan apa yang bisa kita lakukan.
Dan kenapa kita membahas tentang tema ini? Karena memang tema ini adalah tema penting. Ya, kenapa menjadi tema penting? Karena banyak gitu orang-orang yang tidak menjadi efektif dalam hidupnya, tidak efektif sebagai kepala keluarga, tidak efektif sebagai pribadi, tidak efektif sebagai suami, tidak efektif sebagai istri, tidak efektif sebagai ibu, tidak efektif sebagai manajer, tidak efektif sebagai bawahan, atau tidak efektif dalam menjalankan peran-perannya, lebih karena adanya tema-tema pemaafan. Karena itu akan dan teteh tetap bergabung dengan kuliah daring Safari Ramadan bersama saya Asep Rizal.